Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kebo Garage Official teman-teman. Video kali ini kita bakal dokumentasikan satu kebo juga. Bisa saya katakan ya masih seger ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut ke sana, kita dapat informasi bahwasannya Daihatsu dipastikan dalam waktu dekat ini bakal meluncurkan ya mobil legendarisnya teman-teman. Cuman kita belum tahu pasti TOF atau Rockie nih yang bakal diluncurkan di tahun ini ya teman-teman. Dari generasi terakhir yaitu di F78 ya, series F78 itu merupakan generasi yang terakhir ya, sempat vakum sebelumnya kurang lebih dari dunia otomotifnya sekitar 45 tahun silam lah kurang lebih gitu. Dimulai dari series F10 ya, atau lebih dikenal dengan TOF Kebo, kemudian F20, F70 di generasi ketiga ya. Series terakhir atau generasi yang keempat itu di series F78 teman-teman. Nah kebetulan saya baru pulang juga dari rutinitas seperti biasa ya teman-teman. Saya coba ya dokumentasikan salah satu dari series F78 ini ya. Langsung aja ya. Nah di belakang saya sudah ada Rockie ya teman-teman, series F78 tahun 2003. Kita coba kasih yang seger-seger ya dari series F78 ini ya. Jadi infonya ini mobil si standar ya teman-teman, ya originalnya, tidak banyak perubahan memang ya. Tapi ini menarik buat saya, dengan mobil yang sudah tua usianya masih perfect ya. Kebo ini dimiliki oleh Om Ginto ya teman-teman, Top Diesel Indonesia chapter Sumut teman-teman. Nah yuk langsung kita lihat. Nah ini dia teman-teman, kita lihat dari bagian visualnya ya. Di series F78 ini masih standar. Nah jadi jelas ya teman-teman, dengan generasi sebelumnya yang dari fisik sudah kelihatan ya bagian atap. Kemudian wheelbase ya, long wheelbase istilahnya lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya ya. Secara visual nggak ada perubahan, memang masih standar ya teman-teman. Ini kebetulan series F78 tahun 2003 ya. Ya bisa saya katakan tahun tinggi. Nah untuk di bagian depan masih orisinil, mulai dari bumper, grill, hingga headlamp. Nah buat teman-teman ada yang yakin untuk lampunya ya, untuk yang originalnya ini iki ya. Untuk fender seperti biasa ya, kalau independen udah nggak asing lagi. Kita kasih yang seger-seger nih. Nah hingga sampai talangnya ya. Nah untuk talangnya juga masih ini ya. Ya untuk pecinta TOF pasti sudah paham ya. Nah untuk di bagian kaca samping ya, ada beberapa video yang lalu teman-teman merubahnya menjadi senyawa ya. Nah kalau ini nih originalnya atau pembawaannya dia ada bilah ya, dua, kembali ke selera sih. Di series F78 ini sendiri seperti saya katakan tadi, ini sudah wheelbase ya, jadi tingkat kenyamanannya sudah nyaman dibandingkan generasi sebelumnya ya. Nah sebelumnya di generasi ketiga pun di sana ada juga yang versi longnya itu Highline ya, Highline long dan Ranger ya. Di sini nih teman-teman bisa lihat, nah ini masih ini ya seperti bawaannya. Nah di seri F78 ini yang menjadi perbedaan lagi dengan di generasi sebelumnya itu di radius ya, karena ini berhubung long atau wheelbase jadi otomatis radius putarnya itu lebih jauh ya. Kemudian yang menjadi perbedaan dari series F78 ini dengan yang sebelumnya, nah di suspensi ya, di suspensi teman-teman bisa lihat yang menjadi perbedaannya. Untuk di depan sudah independen, nah di bagian belakang itu sudah kan per keong ya, spiral. Nah ini yang menjadi perbedaannya dengan sebelumnya. Nah di series F78 sendiri itu terdiri dua varian ya, atau lebih kita kenal di rigid ya. Nah itu masih menggunakan per daun. Untuk di bagian roda ya menggunakan ban Maxxis ya, Bighorn MT 764 ya, lebih gagah. Untuk velgnya juga masih ini, freelocknya untuk 4x4 juga masih bawaan ya dari Aisin. Nah ini teorinya teman-teman nanyakin merek apa. Nah di video sebelumnya yang aslinya itu ataupun originalnya itu Aisin ya, Jepang. Kemudian seperti di video restorasi sebelumnya itu ada saya di kebo saya menggunakan yang made in Brazil ya. Nah, spion ada yang nanya yang menjadi perbedaan di mana yang orinya seperti apa sih? Nah, ini dia
originalnya Jepang ya, jadi dia dari Murakami. Nah untuk di bagian kaca, nah yang untuk Ruger teman-teman harus tahu juga, untuk Ruger putih ya, putih polos. Nah satu lagi ada yang agak kekuningan, cermin kacanya ini agak kekuningan. Nah itu punya Blizzard ya, nah hampir sama juga, Toyota Blizzard ya, saya bilang saudaranya lah. Nah ini dia, kita langsung ke bagian interior. Nah interior masih orisinilnya teman-teman, masih dibungkus ya Om Ginto. Aduh sampai segini ya, takut kotor mungkin ya sampai dibalut gini. Oke, kita mulai dari door trim ya. Nah untuk door trim, nah ini yang independen ya. Nah ini dia untuk independen, dia seperti viewer. Nah ini barangnya sulit kita dapat, jadi rekan-rekan ada sebagian merubahnya menjadi ke generasi ketiga ya, atau tab GT nya. Ini dia yang bawaannya ya, standarnya. Selanjutnya untuk di dashboard juga sama ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Cuman di sini ada perubahan, bukan perubahan ya, ada pengurangan sedikit di, nah ini setir standar independen originalnya. Nah di Clio sendiri teman-teman bisa lihat, nah di sini ada bagian di generasi sebelumnya itu ada jam ya, ada fall, kemudian ada untuk Clio-nya kemiringan, nah untuk mengetahui kemiringannya. Nah, jadi fiturnya agak berkurang ya. Nah, selebihnya masih sama. Nah, untuk tilted setir, nah yang untuk yang ada nanyakan yang Ruger gimana sih? Perasaan sama aja gitu. Untuk yang Ruger sendiri itu dia memiliki setelan ya di sini. Ada setelannya, jadi bisa naik turun teman-teman. Nah, untuk di speedo sendiri, nah untuk di speedometer ini masih standar ya, masih bawaannya juga originalnya. Ada juga nanya perbedaan speedo Ruger dengan yang lokal gimana sih? Nah sebenarnya sekilas hampir sama, tapi di sini teman-teman di Ruger terdapat MPH ya. Nah jadi di situ satuan untuk mil, itu aja sih yang menjadi perbedaannya. Selebihnya hampir sama teman-teman. Nah sedangkan independen di sini hanya kilometer ya, kilometer per jam. Kemudian di ya tombol-tombol ataupun aksesorisnya ini di Ruger sendiri itu memiliki fungsi ya masing-masing. Untuk Ruger sendiri itu di sini tombol 4x4-nya ya, atau 4-wheel drive, jadi itu berfungsi. Nah sementara di yang lokal ini seperti ya aksesoris ya atau fantasi aja, jadi yang berfungsi hanya di lampu hazardnya. Untuk saklar sendiri ya masih bawaan, beda dengan GT dia lebih kecil atau lipis. Oh iya, saya lupa tadi, untuk power window-nya masih ini ya, real ankle ya. Nah, sebagian teman-teman ada sudah menggantinya ke yang Ruger punya ya, elektrik. Nah, memang sulit sih teman-teman. Atau posisi parkir nih, mau bayar parkir. Nah, tukang parkirnya sebelah kiri. Agak kepayahan ya kita untuk membukanya sebelah sana. Jadi mau panggil dulu, oi panggil kemari. Jadi harus sebelah kanannya teman-teman. Nah, itu juga kekurangannya atau minusnya ya dengan yang luar punya. Nah untuk yang lainnya seperti transfer case-nya ya, masih range dual range, masih bawaan jok, console box. Jadi di sini, nah ini yang teman-teman saya suka. Ini dia, ini blue-nya yang originalnya seperti ini. Nah saya capek nyarinya nggak dapet. Ini yang original. Om gitu, mau boleh dibayarin nggak? Itu dia. Nah untuk jok independen, ini orinya seperti ini ya, blue si originalnya. Ini kebanyakan yang sudah ya makan usia ya teman-teman. Beruntung Om Gintonya dapat, masih bisa pertahankan yang beginian nih. Untuk di plafon juga si standarnya. Oke, kita coba lanjut di bagian belakang. Nah untuk di door trim belakang, masih segar ya teman-teman. Kalau ada lagi boleh nih yang segar-segar. Aduh luar biasa pokoknya, ngelihatnya aja udah puas ya. Kita coba lanjut ke bagian ini ya, ruang mesin. Nah teman-teman, kita coba lihat di bagian ruang mesin ya.
teman-teman. Nah, di F series 78 ini punya ownernya Om Ginto masih non turbo ya, tapi benar-benar masih orisinilnya teman-teman. Nah, kondisi mesinnya juga wah kinclong. Series F78 ini juga yang generasi terakhir ini untuk kode mesin, untuk tipe mesinnya masih menggunakan DL42 ya teman-teman. Sementara di DL41 itu di generasi sebelumnya, dan itu perbedaannya di timing gear ya. Nah, kalau yang sekarang menggunakan timing belt, generasi sebelumnya yang di DL41 menggunakan timing gear. Nah, untuk di kabin sendiri ya, jadi ada yang diunggulkan dari kembonya Om Ginto ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya sika-sikanya itu. Nih, sikanya masih ini ya, masih bawaannya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini memang untuk ini belum ada yang direstorasi ya. Berarti ini mobilnya mobil kesayangan Om Ginto, jarang dipakai ya. Nah, teman-teman, itu dia video kita kali ini ya teman-teman. Salah satu kebo ini generasi F78 yang terakhir, masih seger ya, luar biasa lah pokoknya. Nah teman-teman, satu lagi saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport ataupun mendukung channel yang nggak seberapa ini ya. Ya, tanpa kalian channel kita nggak ada apa-apanya teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman. Bagi yang cari ataupun mau nanya-nanya part, boleh ya add langsung ataupun singgah di Instagramnya Kebo Gerit teman-teman. Nah, sekian dulu video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.